Selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam, edisi hari Natal 25 Desember 2025. Saudara, Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi soal dirinya yang bisa memaafkan orang-orang yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Namun menurut Jokowi, persoalan memaafkan adalah pribadi. Jangan dicampur dengan proses hukum, kata Jokowi. Lalu apakah Roy Suryo CS termasuk orang yang bisa mendapatkan maaf dari Jokowi? Kami juga akan menghadirkan informasi terkini soal arus lalu lintas dan kepadatan wisatawan dari sejumlah daerah di momen libur Natal dan akhir tahun. Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Kami mulai dari berita seorang nenek lansia berusia 80 tahun yang diusir paksa hingga rumahnya dirobohkan oleh anggota Ormas di Surabaya, Jawa Timur. Dugaan penyerobotan lahan pun mencuat karena si nenek merasa tidak pernah menjual rumahnya. Nggak mau. Ci, jangan Ci. Saudara, video ini memperlihatkan bagaimana nenek bernama Elina Wijayanti mempertahankan rumahnya saat sejumlah anggota Ormas datang memaksanya meninggalkan rumah. Nenek berusia 80 tahun ini menolak saat dipaksa keluar rumah, lalu diseret oleh anggota Ormas. Pengusiran ini dilakukan tanpa adanya putusan resmi dari pengadilan maupun pengawalan polisi. Ci, jangan Ci. Anggota Ormas mengusir paksa nenek Elina dengan dalih lahan yang ditempatinya telah berpindah tangan. Setelah berhasil mengusir nenek Elina, rumah yang berada di Dukuh Kuwoan nomor 27 Kelurahan Lontar, Surabaya ini kemudian dirobohkan anggota Ormas pada 6 Agustus lalu. Kini rumah yang ditinggali nenek Elina sejak tahun 2011 lalu telah rata dengan tanah. Nenek Elina bersama kuasa hukumnya telah melaporkan kasus ini ke polisi pada 23 Desember lalu. Kuasa hukum nenek Elina, Willem Mintarja, menyatakan selain merobohkan rumah, anggota Ormas juga mengangkut semua barang dan seluruh isi rumah. Seluruh barang nenek Elina hilang, termasuk dokumen penting seperti sertifikat tanah yang diduga menjadi bukti hak kepemilikan. Kuasa hukum nenek Elina berharap aparat penegak hukum serius menindaklanjuti laporannya. Setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana, dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang pada nenek Elina. Pemerintah Kota Surabaya akan mengawal kasus yang dialami nenek Elina. Rumah bersengketa Nggak mau. atau lahan masih bermasalah yang diakui oleh Samuel itu adalah hak miliknya. Tapi yang kita kecam adalah tindakan yang brutal. Tindakan yang mereka melakukan kekerasan terhadap nenek. Jadi kemarin kita datang ke sana, Nek, sekarang tinggalnya di mana? Kalau memang nenek belum punya tempat tinggal, kita akan mengusahakan tempat tinggal. Tapi nenek sudah bersamai dengan saudaranya, ibu-ibu yang peduli dengan nenek di situ. Masih ada ikatan saudara. Jadi kita masih memantau kasus ini dan mengawal sampai nanti
Polda Jatim bisa memberikan suatu penjelasan secara gamblang dan jelas. Pengakuan Nenek Elina, mereka tidak pernah menjual. Ya, pengakuan Nenek Elina, mereka tidak menjual lahan maupun rumah tersebut. Dan kita ke sorotan lain, saudara. Sepasang pelaku penipuan emas palsu jadi bulan-bulanan warga di kawasan Sukagalih, Sukajadi, Kota Bandung. Saat hendak ditangkap, salah satu pelaku sempat melepaskan tembakan ke arah korban dan warga. Pak, tolongin, Pak. Seorang pria dan seorang perempuan yang mengaku sebagai pasangan suami istri dikepung warga karena diduga menjual emas palsu seberat 7 gram dengan nilai 5 juta rupiah. Keduanya diduga menipu sebuah toko emas di pinggiran Jalan Sukagalih, Sukajadi, Kota Bandung. Saat ini, kedua pelaku ditahan di Polrestabes Bandung. Pelaku berinisial HJ dijerat pasal penipuan, penganiayaan, serta undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata tanpa izin. Sedangkan istri pelaku masih berstatus sebagai saksi. Menurut keterangan polisi, pelaku merupakan warga luar Kota Bandung yang sedang berlibur di Kota Bandung. Dengan alasan kehabisan uang, pelaku menyuruh istrinya menjual emas. Usai transaksi, pedagang baru menyadari emas tersebut palsu meski sudah memeriksanya 2 kali. Korban pun mengejar pelaku yang lari ke asrama polisi Jalan Sukagalih, Sukajadi, Kota Bandung. Ada luka di muka, jadi dibawa ke rumah sakit Advent ya, Advent untuk dilakukan pengobatan. Sudah sering atau dan motifnya seperti apa? Jadi ini masih karena kejadian baru kemarin. Dari hasil pengakuan sementara yang bersangkutan ini adalah dari daerah Pekalongan, lagi berlibur di Kota Bandung. Menginap, dia berusaha menjual emas tersebut yang ternyata emas itu adalah palsu. Ya istrinya memang kan istrinya tidak mengetahui bahwa itu emas palsu atau tidak, hanya disuruh suaminya tolong dong jualin gitu seperti itu. Yang juga jadi perhatian, Wakil Bupati Aceh Tengah nyaris terjatuh ke sungai berarus deras saat menyeberang menggunakan kabel sling. Wakil Bupati ingin meninjau warga yang masih terisolasi akibat banjir bandang dan longsor di Kecamatan Ketol. Demi memastikan kondisi warga yang masih terisolasi, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan nekat menyeberangi Sungai Berkang. Dengan hanya bergantung pada kabel sling darurat sambil membawa 1 unit sepeda motor trail. Bismillah. Namun saat ia sudah meluncur dan berada di atas sungai, kabel sling tiba-tiba putus. Muhsin nyaris terjatuh ke dalam sungai berarus deras dari ketinggian sekitar 10 meter. Namun masih ada seutas kabel sling yang utuh dan berhasil dipegang hingga akhirnya tiba di seberang sungai dengan selamat. Usai insiden menegangkan itu, Muhsin Hasan tetap melanjutkan peninjauan untuk bertemu warga yang masih terisolasi, sekaligus memastikan kebutuhan logistik dan penanganan darurat terus berjalan. Saudara, gereja yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara tetap menggelar ibadah Natal di hari ini. Pelaksanaan ibadah dilakukan di gereja yang kondisinya masih dikelilingi air dan material sisa bencana. Meski dalam kondisi pasca bencana, gereja HKBP Resort Tuka Huta Nabolon yang berada di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah ini tetap melaksanakan ibadah Natal. Ratusan jemaat yang datang harus melintasi jalanan yang masih berlumpur dan penuh material sisa bencana. Ibadah Natal dilaksanakan dengan kesederhanaan, namun tetap hikmat. Sementara jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia Huta Nabolon di Kabupaten Tapanuli Tengah mengikuti ibadah Natal yang digelar di tenda darurat. Ibadah Natal digelar di tenda darurat karena gereja mereka masih tertimbun lumpur setinggi hampir 1 meter. Dengan penuh sukacita, jemaat gereja tetap antusias merayakan Natal meskipun sekeliling mereka
masih dipenuhi material sisa banjir dan longsor. Sebagian besar jemaat gereja hingga kini juga masih tinggal di lokasi pengungsian. Saudara, bagaimana warga di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah merayakan Natal kali ini? Telah hadir bersama kita di Sapa Indonesia Malam, Pendeta Erik Sirait dari Gereja GKPI Hutana Bolon, Tapanuli Tengah. Selamat petang, Pak Pendeta. Dengan Friska di sini, Pak Pendeta, doa kami teriring di perayaan Natal ini di tengah keterbatasan bisa dijalani dengan selamat dan penuh damai juga untuk warga yang merayakan di sana ya Pak Pendeta. Pak Pendeta, pasti ini sulit sekali dialami. Bagaimana bisa diceritakan perayaan Natal pada hari ini Pak Pendeta? Iya, perayaan Natal kali ini bisa dikatakan sama seperti yang lagu yang pernah viral. Natal kali ini berat. Iya. Karena memang kita merayakan Natal di tenda darurat karena gereja kita masih terendam material longsor yang terjadi di tanggal 25 November bulan yang lalu. Namun tidak mengurangi semangat daripada jemaat untuk berkumpul. Kita memang cukup kesulitan waktu itu untuk menemukan tempat yang cocok. Kita koordinasi dengan pemerintah setempat untuk menyediakan tempat. Kita punya kendala, namun beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, kita jumpa dengan rombongan Ibu Bupati yang sedang berkunjung ke Hutana Bolon. Kita berhentikan rombongan itu dan kita minta tolong supaya kita difasilitasi tenda, supaya jemaat GKPI Hutana Bolon bisa tetap merayakan perayaan Natal meskipun kita merayakannya bukan lagi di gereja, tetapi di tenda darurat yang didirikan oleh BPBD itu sehari sebelum perayaan. Jadi kemarin sekitar pukul 4 sore mereka mendirikan tenda itu. Ya. Ada berapa jemaat yang merayakan Natal hari ini Pak di sana? Iya, jadi dari informasi yang kita dapat dari penatua kita, dari 125 kakak jemaat kita yang hadir itu hampir 90%. Jadi jumlah jiwa yang hadir tadi sekitar 250 sampai ke 300 orang. Ya. Karena acara yang kita sediakan itu sekitar 250 ex-lempar, itu kurang. Nah, untuk kali ini acaranya seperti apa Pak? Karena kan dirayakannya di tengah keterbatasan, di tenda darurat, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya, jadi kita untuk tahun ini hanya fokus kepada perayaan Natal, ibadah Natal umum. Malam Natal semalam kita tidak bisa melakukannya karena situasi juga hujan pada semalam. Baru gereja kita juga belum ada listriknya. Ya. Jadi kalau kita paksakan ibadah di situ, kayaknya tidak mungkin lah. Jadi kita sepakat kita hanya melakukan ibadah Natal umum pada tanggal 25 Desember. Dan puji Tuhan tadi sudah berjalan dengan baik, meskipun penuh dengan kesederhanaan dan diiringi dengan air mata jemaat yang mungkin melihat kondisi gereja tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Iya, kami yakin pasti ini di tengah kesulitan ini banyak doa yang tercurah dengan penuh air mata tadi Pak Pendeta juga ceritakan. Apa saja doa yang dipanjatkan untuk tahun ini, Pak? Iya, jadi doa yang kita panjatkan untuk tahun ini, yang pertama kita sehat-sehatlah dulu untuk melewati tahun 2025, dan kita berharap juga dengan khotbah Natal tadi, Yesus yang dilahirkan dan ditempatkan di kandang domba, dan kalau di bahasa Bataknya tadi
di Borhos di Panggagatan. Nah, Panggagatan itu juga bisa menimbulkan roti kehidupan. Nah, jadi kita berharap dengan perayaan Natal ini, karena Yesus adalah roti kehidupan, kita juga berdoa bahwasanya kebutuhan jemaat juga nanti akan terpenuhi dengan baik, baik sandang ataupun pangan. Kalau untuk jemaat gereja hingga saat ini apa kebutuhan yang masih belum terpenuhi, Pak Pendeta? Iya, kebutuhan saat ini mungkin kalau untuk bahan makanan kami kira sudah cukup. Mungkin peralatan untuk dapur atau tikar itu yang juga belum bisa terpenuhi dengan baik. Apalagi saat ini kan musim hujan, banyak genangan, banyak nyamuk. Jadi memang kita cara bicara kemarin dengan beberapa jemaat, serangan nyamuk sudah mulai banyak, takutnya penyakit juga akan datang. Kalau bisa kelambu lah, juga difasilitasi untuk jemaat-jemaat kita, untuk warga, supaya mereka bisa tidur dengan baik. Jadi tendanya sudah ada, tapi kelambu, lalu fasilitas kebersihan untuk hidup bertahan hidup sementara itu ya Pak ya? Iya, apalagi fasilitas untuk kamar mandi umum. Karena kita kan kekurangan air bersih, apalagi di tenda pengungsian itu toiletnya bisa dikatakan masih nggak mendukung lah. Jadi mohon perhatian untuk pihak-pihak terkait supaya warga kita bisa sehat di pengungsian. Ya. Amin, semoga Bapak Pendeta juga jemaat semuanya dalam kondisi yang sehat. Selamat merayakan Natal. Semoga keadaan segera membaik. Pak Pendeta Erik Sirait dari Gereja GKPI Hutana Bolon, Tapanuli Tengah. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Saudara, arus kendaraan di kilometer 89 tol Cipularang dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat merayap pada sore ini, pada Kamis sore. Kami punya informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, arus kendaraan di ruas tol Cipularang dari arah Jakarta menuju Bandung padat merayap Kamis sore. Seperti yang terpantau di kilometer 89 Sukatani Purwakarta, Jawa Barat, antrean mengular karena kendaraan hanya berjalan pelan atau merayap dengan kecepatan 5 km per jam saja. Selain karena peningkatan jumlah kendaraan, kepadatan juga disebabkan banyaknya kendaraan besar yang melaju lambat saat memasuki jalan menanjak dan berkelok. Sementara itu arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek di Karawang, Jawa Barat hingga Kamis sore masih padat. Kepadatan kendaraan terjadi akibat peningkatan jumlah kendaraan dari Jakarta menuju arah Bandung, Jawa Barat maupun arah Jawa Tengah terus terjadi. Selain meningkatnya jumlah kendaraan, penyebab lain kepadatan di tol Cikampek adalah adanya antrean kendaraan yang akan masuk rest area atau area peristirahatan di kilometer 57 arah Cikampek. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, polisi menerapkan rekayasa lalu lintas kontraflow mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Ini tepatnya berada di depan rest area KM 57, melaporkan bahwa arus lalu lintas di tol Cikampek mengalami peningkatan sejak tadi pagi, yaitu sekitar kurang lebih 5.900 kendaraan per jam, sesuai dengan dashboard yang kita pantau di posko. Sementara untuk ambang batas normal kendaraan adalah 5.500 kendaraan per jam. Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur terpantau ramai Kamis sore saat arus liburan Natal dan Tahun Baru.
Kendaraan harus antre hingga 30 menit untuk menyeberang dari Jawa menuju Bali. Sejak siang hari, antrean kendaraan didominasi mobil pribadi dan mengular hingga ke jalur masuk dermaga. Jumlah pengguna jasa penyeberangan di lintasan Jawa Bali terus meningkat. Pelabuhan Ketapang melayani lebih dari 6.000 kendaraan serta lebih dari 27.000 penumpang. Angka ini naik signifikan dibandingkan hari biasa. Meski padat, proses penyeberangan tetap terkendali. Kendaraan secara bertahap diarahkan masuk ke dalam kapal feri sesuai jadwal keberangkatan. Lalu bagaimana arus lalu lintas serta keramaian wisata di momen libur Natal dan Tahun Baru ini? Kita simak laporan Jihan Jufri serta juru kamera Ian Faris yang berada di gerbang tol Cikampek Utama. Jihan, tadi Cikampek sempat padat dan berlaku rekayasa lalu lintas. Nah, di sore ini menjelang malam bagaimana dengan arus lalu lintas di sana? Ya, Radi dan juga saudara, benar sekali memang tadi sempat terjadi kepadatan yakni di sebelum wilayah saya melaporkan yakni di gerbang tol Cikampek Utama, yang mana kepadatan terjadi di wilayah kilometer 47 begitu ya, dan dilakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Saat ini memang kondisi arus lalu lintas kalau saya bisa katakan di depan gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar di kedua arahnya, yakni baik dari Jakarta menuju ke wilayah timur Trans Jawa ataupun arah sebaliknya ini juga terpantau lancar. Nah, Radi dan juga saudara, memang sampai saat ini menurut data dari PT Jasa Marga, setidaknya ada 41.740 kendaraan yang melintasi ruas tol Cikampek Utama yang menuju ke wilayah-wilayah timur, yakni seperti Jawa Timur, ada juga yang menuju ke Jawa Tengah dan lain sebagainya begitu ya. Ini memang angkanya cukup meningkat signifikan bila dibandingkan dengan hari-hari kemarin, yang mana sebenarnya hari puncak sebelumnya diprediksi di tanggal 24 Desember yakni hari kemarin, namun angka hari ini sudah jauh lebih tinggi begitu ya bila dibandingkan dengan angka hari kemarin di pukul yang sama. Selain itu, Radi dan juga saudara, memang rekayasa lalu lintas di tempat saya melaporkan saat ini tidak diterapkan, yakni sebelumnya sudah diterapkan di wilayah tol Jakarta Cikampek. Lalu juga selain itu dari pihak tol yakni Jasa Marga juga sudah menyiapkan petugas-petugas yang akan disebar ke titik-titik rawan macet apabila terjadi kepadatan, seperti di depan gerbang tol, lalu juga di rest area tertentu dan juga bottleneck tertentu. Baik. Sampai saat ini kondisinya ramai lancar di kedua arahnya. Pengendara memang sebelumnya sempat dihimbau untuk memperhatikan kecepatan karena memang jalanan cukup licin karena cuaca saat ini memang sedang hujan. Sementara itu, Radi. Ya. Arusnya lengang di Cikatama, namun yang harus diwaspadai memang tadi ada hujan yang cukup deras sehingga licinnya lintasan tol ini harus juga diwaspadai oleh pengguna jalan tol. Terima kasih laporan langsung Jihan Jufri serta juru kamera Ian Faris dari gerbang tol Cikatama. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi rumah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam momen perayaan Natal. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo ditemani oleh anaknya, Didit Hedi Prasetyo, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Kepala Sespri Rizky Irmansyah. Pertemuan berlangsung hampir 1 jam di kediaman Kapolri di Jalan Patimura, Jakarta Selatan. Dalam momen Natal tahun ini, Kapolri menggelar open house di kediamannya. Saudara, kami jeda sejenak, saat lagi Sapa Indonesia Malam segera kembali.
Saudara, Wakil Bupati Aceh Tengah nyaris terjatuh ke sungai berarus deras saat menyeberang menggunakan kabel seling. Wakil Bupati ingin meninjau warga yang masih terisolasi akibat banjir bandang dan longsor di Kecamatan Ketol. Demi memastikan kondisi warga yang masih terisolasi, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan nekat menyeberangi sungai Bergang dengan hanya bergantung pada kabel seling darurat sambil membawa 1 unit sepeda motor trail. Namun saat ia sudah meluncur dan berada di atas sungai, kabel seling tiba-tiba putus. Muhsin nyaris terjatuh ke dalam sungai berarus deras dari ketinggian sekitar 10 meter. Namun masih ada seutas kabel seling yang utuh dan berhasil dipegang hingga akhirnya tiba di seberang sungai. Dan apa yang sangat dibutuhkan untuk para pengungsi di sini, yaitu fasilitas tempat tinggal, karena mereka memang tidak ada tempat tinggal. Begitu juga fasilitas tempat tidurnya masih menggunakan alas di tanah. Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah, 100.000 rumah. Jadi seberapa besar yang rusak bukan hanya bangunan rumah, tapi jasa lingkungan di sekitarnya. Harus menghitung lagi apa saja yang sudah rusak, terutama lahan-lahan produktif mereka. Sebulan sudah ratusan ribu orang mengungsi karena kehilangan rumah akibat banjir dan longsor Sumatera. Kini tak ada lagi atap, melainkan tenda pengungsian tempat korban bencana berlindung dari panas dan hujan. Seperti puluhan keluarga asal desa Rumuh Rayek, Langkahan, Aceh Utara. Di pengungsian Dusun Bolamas ini, warga mendirikan tenda terpal secara mandiri sambil menanti kepastian kapan mereka bisa kembali memiliki tempat tinggal. Dan apa yang sangat dibutuhkan untuk para pengungsi di sini, yaitu fasilitas tempat tinggal, karena mereka memang tidak ada tempat tinggal. Dan juga hari ini kondisi di lapangan ini MCK tidak ada. Dan juga kita sumber air bersih harus diambil dari luar di bawah. Tidak ada sumber air yang bisa di tempat. Jadi itulah kekurangan-kekurangan pada hari juga. Begitu juga fasilitas tempat tidurnya masih menggunakan alas di tanah, masih menggunakan belum ada tempat yang lebih layak. Saat mengunjungi pengungsian di Agam, Sumatera Barat 18 Desember lalu, Presiden Prabowo berjanji hunian sementara atau huntara untuk korban banjir akan selesai dalam sebulan. Setelah itu, pemerintah memastikan hunian tetap atau huntap korban banjir Sumatera segera dibangun. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kebutuhan hunian pasca bencana semakin mendesak. Hal ini mendorong masyarakat akhirnya membangun huntara mandiri. Salah satunya pembangunan huntara di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari dana masyarakat. Huntara yang kita bangun secara mandiri, ya insya Allah di lokasi ini akan dibangun sekitar 100 unit huntara untuk 100 kakak. Ini lahan milik masyarakat, ya kita lakukan pinjam pakai ke pemilik lahan untuk selama menjelang runtapnya tersedia oleh pemerintah. Kita prioritaskan rumah-rumah yang hanyut, kemudian yang rusak berat. Di sisi lain, pemerintah mulai membangun huntap di beberapa titik, salah satunya di area Gelanggang Olahraga Sibolga 21 Desember lalu. 29 Desember mendatang, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan sekitar 500 huntap di Aceh Tamiang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap, pemerintah akan mendata korban yang berhak mendapat huntap. Kita lakukan membangun hunian tetap bagi masyarakat yang rumahnya hilang dan rusak berat.
dan dan juga termasuk yang relokasi. Kalau yang ringan dan sedang itu nanti akan diberikan bantuan agar setelah dapat datanya, mereka akan diberikan bantuan untuk uang, mereka pulang bisa untuk melakukan bersih dan menyiapkan rumahnya kembali. Saat mengunjungi pengungsian korban terdampak bencana di Aceh Utara Rabu lalu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan pemerintah akan mengikuti usulan warga untuk lokasi Huntara dan Huntap. Mereka masih bingung kalau relokasi terpusat, mereka tidak mau. Ternyata setelah diberikan opsi relokasi mandiri, artinya masyarakat yang rumahnya rusak berat dengan hilang itu, yang penting dia bisa menunjukkan tanah yang mungkin diberi oleh orang tuanya, oleh saudaranya, oleh tetangganya, kita bisa bangunkan di situ. Termasuk juga titik penentuan Huntara, hunian sementara, ini sifatnya dari bawah, jadi tidak ditunjuk oleh pemerintah pusat dari atas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat lebih dari 150.000 rumah rusak akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Akibatnya, lebih dari 114.000 orang mengungsi di lebih dari 200 titik wilayah terdampak bencana. Pada rapat terbatas penanganan bencana Sumatera 7 Desember lalu, pemerintah mengungkap pembangunan Huntara akan menjadi tanggung jawab BNPB. Lalu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membangun Huntap. Sementara itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan lahannya. BNPB memastikan Huntara dan Huntap tak akan dibangun di kawasan bencana. BNPB telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan titik pembangunan Huntara dan Huntap. Kita membangun hunian baik itu sementara maupun tetap di tempat kawasan yang bukan kawasan bencana. Jadi saat ini didukung oleh BRIN, kita sudah memiliki citra satelit daerah terdampak seluruh provinsi, jadi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kita sudah mengoverlay titik-titik yang diajukan oleh pemerintah daerah. Ada beberapa titik yang kemudian kita koreksi, kemudian dicari lagi tempat yang baru. Meski demikian, ahli perencanaan wilayah dan kota Hendrikus Andi Simamarta mengingatkan pemerintah perlu mengantongi rekomendasi dan kajian dari Kementerian Lingkungan Hidup sebelum membangun Huntara dan Huntap. Tak hanya rumah, pemerintah juga perlu membangun kembali sarana dan prasarana untuk memulihkan kegiatan ekonomi korban bencana. Tetapi yang mungkin perlu disampaikan ke BNPB adalah informasi tentang penilaian kerusakan lingkungan yang mungkin dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Jadi seberapa besar yang rusak bukan hanya bangunan rumah tapi jasa lingkungan di sekitarnya. Karena nanti harus dicari dulu sumber airnya nanti gimana, pengolahan sanitasi limbahnya gimana, termasuk juga koneksi listrik ya. Paralel dengan itu harus menghitung lagi apa saja yang sudah rusak, terutama lahan-lahan produktif mereka, pedesaan, ada sawahnya kah, ladangnya kah, kebunnya kah yang tertimbun lumpur. Di tengah pembangunan Huntara dan Huntap, Kejaksaan Agung menyerahkan aset sitaan dari penertiban kawasan hutan senilai 6,62 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Prabowo bilang uang tersebut bisa membangun hunian tetap bagi korban bencana Sumatera. 25 miliar. Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah, 6 triliun, 100.000 rumah hunian tetap. Padahal kebutuhannya berapa ya untuk bencana 3 provinsi ini? Ada yang kuasai angkanya? Kurang lebih berapa? Mendekati 200.000. Untuk mengganti rumah hilang dan rusak berat akibat bencana Sumatera, pemerintah menganggarkan 60 juta rupiah per unit. Artinya, pemerintah perlu menganggarkan lebih dari 9 triliun rupiah. Lantas akankah Prabowo benar-benar memanfaatkan uang sitaan dari penertiban kawasan hutan tersebut untuk pembangunan hunian tetap korban bencana Sumatera? Tim Liputan, Kompas TV.
sholat maghrib, khususnya bagi Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saudara, kami hadirkan informasi pasca banjir bandang, jembatan Pantelong di Kabupaten Biren, Aceh masih terputus. Akibat putusnya jembatan, aktivitas warga terganggu dan terpaksa menyeberang dengan kabel seling atau perahu sederhana dengan tingkat keamanan yang rendah. Jembatan Pantelong menjadi vital karena menghubungkan 2 kecamatan serta menjadi akses utama bagi 16 desa di Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren, Aceh. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang jadi akses aktivitas masyarakat. Terbagi 3 keping, sebelah kubu, sebelah belang panjang dan di tengah. Untuk akses jalan ini menghubungkan Kecamatan Pesangan, Siblakung dan Makmur, dan ada 19 desa yang ada di Kecamatan Siblakung. Daripada bot, yang ada 1 bot yang berada di jembatan dan seling. Seling itu ada keranjang. Jadi mereka menggunakan alat tersebut untuk penyeberangan. Pasca bencana, akses jalan ke Kecamatan Pining, Gayo Lues, Aceh masih terputus. Material banjir dan longsor masih menutup akses sejumlah titik. Upaya pembukaan jalan hingga kini masih dilakukan. Kapolres bersama Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues mengawal pembukaan jalur untuk memastikan jalur ke Kecamatan Pining kembali terbuka. Untuk mempercepat distribusi logistik dan penyaluran bantuan bagi korban bencana di Gayo Lues, Aceh, TNI terus mengawal pembangunan jalan alternatif yang menjadi satu-satunya akses penghubung antara Kabupaten Gayo Lues, Aceh dengan Kota Medan, Sumatera Utara. TNI juga melakukan pengamanan dengan sistem buka tutup jalan saat proses pembangunan berlangsung. Tak hanya itu, TNI ikut mengawal distribusi sembako ke pelosok-pelosok desa terdampak. Saudara, ada momen bahagia saat TNI Angkatan Udara menyalurkan bantuan ke warga korban bencana di Gayo Lues. Warga terdampak memberikan duren kepada anggota TNI AU. Duren ini sebagai ucapan terima kasih warga kepada TNI AU yang selama ini selalu membagikan bantuan kepada mereka via udara. Dengan helikopter Karakal TNI AU mendistribusikan bantuan kepada warga yang masih terisolasi. Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi soal dirinya yang bisa memaafkan orang-orang yang dilaporkannya terkait tudingan ijazah palsu. Apakah Roy Suryo CS termasuk orang yang bisa mendapatkan maaf dari Jokowi? Kami hadirkan perbincangannya langsung juga dengan Roy Suryo bersama rekan saya Friska Clarissa sesaat lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi soal dirinya yang bisa memaafkan orang-orang yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya kecuali 3 nama. Menurut Jokowi, persoalan memaafkan adalah pribadi, jangan dicampur dengan proses hukum. Sebelumnya, Ketua Umum Bara JP Willem Frans Ansanai menyebut ada 3 nama yang tidak akan dimaafkan oleh Jokowi. Sementara yang lain ada opsi Jokowi akan memberikan maaf. Meski begitu, Jokowi belum mau menyebut 3 nama yang tidak akan diberikan maaf olehnya. Mantan Wali Kota Solo ini juga bilang akan datang ke persidangan kasus ijazah dan menunjukkan ijazahnya mulai dari sekolah dasar hingga sarjana. Memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya kalau diminta oleh
Yang Mulia Hakim, saya akan datang terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Benarkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersedia memberi maaf terhadap pihak-pihak yang menuding palsu ijazahnya? Apakah Roy Suryo CS termasuk yang berpeluang diberi maaf oleh Jokowi? Kita bahas bersama dengan Roy Suryo yang sudah hadir di studio Kompas TV. Mas Roy, selamat malam. Selamat malam. Dan juga lewat sambungan Zoom, Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardian Syah Semar. Mas Semar, selamat malam. Malam, Mbak. Ya. Saya ke Mas Roy. Apakah salah satu pihak yang akan mendapatkan maaf itu Mas Roy atau bukan? Kalau menurut Mas Roy ya, menurut Mas Roy. Kan yang tahu hanya Pak Jokowi. Ya. Gimana kalau menurut Mas Roy? Bagi saya nggak ngaruh. Kok nggak ngaruh sih? Nggak ngaruh, mau ngomong apa saja dia nggak ngaruh. Omongannya dari dulu kayak gitu aja. Maksudnya ada maaf dan tidak maaf tidak berpengaruh untuk Mas Roy? Enggak sama sekali, omongannya lewat aja. Dulu juga ngomong dia di depan, saya tidak melaporkan nama, tapi saya hanya melaporkan peristiwa. Bohong. Ketika gelar perkara khusus ternyata nama-namanya dilaporkan, pasal-pasalnya juga dilaporkan. Kan bohong lagi orang itu. Kemudian tadi dia berkata kan, saya nanti akan tunjukkan ijazahnya. Ya jelas ijazahnya udah nggak di dia kok. Bohong lagi kan? Itu ijazahnya kan katanya kan sudah disita oleh Polda Metro tanggal 23 Juli. Waktu ngobrol eksklusif khusus dengan Mbak Friska itu kan awal Desember itu kan dia juga bohong. Ijazahnya saya pegang. Kalau gimana bisa pegang ijazahnya? Ijazahnya udah disita. Bohong terus orang ini. Kalau misalnya menunjukkan dalam konteks di persidangan menurut Mas Roy? Kalau ditunjukkan dalam misal barang bukti yang sudah ada. Ngapain cuma ditunjukkan? Kalau ditunjukkan kemarin harus diperiksa. Makanya kita juga kemarin mengusulkan dan insya Allah itu rakyat Indonesia akan melihat. Kalau mau fair, lakukan uji independen oleh peneliti-peneliti independen. Oke, misalnya BRIN, UI dan lain sebagainya. Jadi diuji lagi ke Mas Roy. Iyalah. Kita bahas satu-satu dulu. Soal maaf tadi, Mas Semar kata Mas Roy, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak ngaruh katanya untuk Mas Roy. Nggak ngaruh. Gimana Mas Semar? Jadi biasanya itu memang orang yang sakit hatinya dalam itu karena memang merasa soulmate. Jadi karena dulunya soulmate dikecewakan, ya sakit hatinya jauh lebih dalam dibanding orang yang nggak soulmate. Itu satu. Yang kedua, soal maaf yang disampaikan Pak Jokowi clear bahwa memang soal maaf itu pribadi. Iyalah. Kalau soal proses hukum, Pak Jokowi kan sejak awal sudah kita sampaikan ya bahwa ini kan merespon tantangan dari Roy Suryo dan kawan-kawan ketika dituding-tuding ijazahnya dulu palsu dan lain sebagainya. Memang palsu. Akhirnya direspon oleh Pak Jokowi dengan melaporkan ke kepolisian dan berproses. Nah ketika berproses mungkin ya Mas Roy dan kawan-kawan ini agak gagap juga karena dia nggak nyangka juga ternyata ditemukan potensi pasal-pasal lain yang justru disangkakannya memberatkan Mas Roy kan gitu loh. Nah ini biasa dalam proses hukum. Nah maksud saya sekarang ini memang itu haknya Pak Jokowi ya untuk memberi maaf atau tidak walaupun sudah disampaikan Pak Jokowi. Dan kalau disampaikan juga soal dia akan menunjukkan ijazah, bukan berarti juga Pak Jokowi menenteng-nenteng ijazah, belum tentu juga bahwa memang ijazahnya sudah ada dalam proses hukum yang sekarang disita. Nah itu karena memang itu milik Pak Jokowi, kan kata-katanya, gitu loh. Dalam milik Pak Jokowi nanti yang menunjukkan di proses sidang, bukan berarti Pak Jokowi yang nenteng nih. Jadi kalimatnya bohong. Mungkin menurut saya Mas Roy-nya tekanannya agak tinggi ya, jadi dia tidak bisa melihat bahwa yang disampaikan Pak Jokowi nanti saya akan perlihatkan itu bukan berarti dia membawa menenteng ijazah. Kalimatnya salah. Gitu. Saya akan mengizinkan ijazah saya ditunjukkan, itu baru benar. Kan kalimatnya salah Jokowi itu. Ya, aduh kacau lah pokoknya. Tapi memang yang poin yang disampaikan Pak Jokowi itu. Nah menurut saya begini ya persoalan ada yang dimaafkan tidak dimaafkan soal lain. Bahwa kita harus menghargai proses hukum yang berjalan gitu ya. Itu sebagai warga negara baik ya kita hargai proses itu. Nah kalau misalnya dan sebaiknya memang ini tidak berpengaruh apa-apa buat Roy Suryo dan kawan-kawan karena memang mereka yang meminta proses ini sebenarnya dan kita akan melihat nanti bagaimana proses persidangan dan lain sebagainya dan kalaupun memang sudah diputuskan oleh hakim
lagi-lagi saya sampaikan, mudah-mudahan Roy Suryo dan kawan-kawan jiwa besar juga untuk bisa menerima hasil apapun yang diputuskan dalam proses peradilan. Jokowi juga bisa menerima kalau misalnya, jelas, jelas terima lah. Kalau misalnya Mas Roy sama Pak Jokowi sudah satu kata kan nggak mungkin kita lanjutkan proses hukum ini. Makanya ada karena memang masih berbeda pandangan. Nah saya ke Mas Roy. Nah sebenarnya dalam proses sekarang ini, ya kalau menurut Mas Roy maafnya Pak Jokowi tidak berpengaruh, artinya siap dong menjalani proses hukum yang sedang berjalan sekarang. Ini kalau dalam bahasa tradisional Jawa, Jokowi ini lamis. Lamis itu apa? Munafik. Ya gitu lah. Nggak mungkin dia akan menjadi. Makanya saya ketawa aja. Dia ngomong apa enggak usah dianggap. Nih media juga iseng aja sih tanya ke Jokowi. Nggak iseng dong. Kan memang ini kan harus dipantau gimana prosesnya. Maksudnya gini. Karena Jokowi itu selalu cari panggung. Ya, jadi dia selalu mengeluarkan kata-kata yang biar heboh. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu dia bilang ada orang besar. Ada saya tahu siapa, nggak usah anu. Akhirnya apa? Jadi isu kan. Jadi kalau sebenarnya kalau pemerintah atau hukum itu mau fair, orang ini harus tangkap ini. Karena membuat kegaduhan, selalu bikin kegaduhan, selalu bikin isu. Itu klaim dari Mas Roy apa gimana? Oh iyalah kalau fair ya. Contohnya kalau fair ya, kayak Heliana, ya wakil gubernur Bangka Belitung. Itu kena ijazah palsu. Kena juga pada yang ngelapor cuma anak mahasiswa. Jadi harusnya dia juga kena, ini masyarakat menilai kok Mbak. Oke. Gitu, orang ini mau pakai ijazah palsu tapi nggak dikenain apa-apa. Itu kan parah. Baik, menurut Mas Semar apakah ada ketidakadilan dalam proses hukum yang disebut oleh Mas Roy? Nggak ada lah, semua juga sudah on the track, proses hukum on the track, profesional, para penyidik dan lain sebagainya. Dan kalau disampaikan Pak Jokowi cari panggung, nggak kebalik itu. Pak Jokowi itu wali kota Solo 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 periode, masih mau cari panggung. Justru nyari panggung itu ya Roy Suryo dan kawan-kawan. Mungkin sudah bagian dari hidupnya kan gitu. Jadi harus cari panggung terus. Nah kalau Pak Jokowi yang nggak cari panggung. Tapi begini, ini sebenarnya disampaikan Pak Jokowi mengulang dari apa yang saya sampaikan. Karena saya sudah pernah sampaikan itu, Pak Jokowi maksudnya gimana? Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah dari SD sampai S1 waktu itu, tapi Mas Roy nggak percaya, nggak mungkin. Terus saya bilang, kan gitu loh, Pak Jokowi itu akan menghargai proses hukum itu dan akan ditunjukkan, nggak percaya juga. Jadi Pak Jokowi itu memang menegaskan apa yang kita sudah sampaikan sebelumnya, jadi bukan barang yang baru. Jadi Jokowi ngikutin Semar, wah hebat. Bukan ikuti saya, bahwa saya itu komunikasi dengan Pak Jokowi, saya tahu alur pikiran Pak Jokowi itu yang sekarang akhirnya sekarang dipertegas juga. Banget ini Semar ini. Ya. Dan saya rasa Mas Roy sebagai mantan soulmate Pak Jokowi juga tahu juga alur pikiran Pak Jokowi seperti apa itu. Ya dan makanya saya bilang, Mas Semar, saya bilang dia lamis. Orang tahu semua lamis itu. Mas Roy berhenti, nggak berhenti juga. Nah ya sekarang akhirnya wong tuduhan kita benar, ijazahnya palsu. Nah, bagaimana mau benar ijazah palsu kalau alat ujinya itu bukan ijazah asli? Makanya kita uji independen. Yang juga, oke Mas Semar. Mbak satu saja poin ya. Kenapa saya menegaskan itu? Kalau memang kita berpatokan sama penelitian yang ilmiah, alat ujinya itu memang itu kita lihat bukan barang yang asli. Bagaimana bisa sekarang diuji makanya. Itu Bang. Makanya harusnya sebelumnya jangan bicara soal palsu. Udah nggak apa-apa, hipotesis itu boleh. Gitu nggak bisa juga gitu ya. Publik juga kan akhirnya tahu loh. Tapi ini lucu nih. Alat ujinya ngambil dari media sosial, bukan ijazah asli Pak Jokowi, tapi sudah menyimpulkan. Iya yang posting orang-orang dia sendiri. Ini sangat Sandi Utama. Oke Mas Semar, ini menarik buat kita bahas nih. Soal alat ujinya, itu gimana sih Mas Roy, kenapa ingin ada alat uji lain gitu selain makanya yang harus diuji secara independen. Tapi ini tadi menarik ya. Jadi menariknya apa? Kalau dalam cerita pewayangan ya. Wah, ini menariknya ini bawa gini. Apa lagi nih Mas Roy propertinya? Semar. Ya ini Semar. Semar ini tadi. Kalau ada di sini akan kita beri Semar. Minum dulu Mas Roy, minum dulu. Nggak apa-apa. Semar ini seolah-olah memberi contoh kepada Petruk. Wah ini kan lucu nih Semar kasih. Kalau dalam dia pewayangan betul Mbak. Semar itu memang lebih tinggi dari. Tapi di sini Semar itu bawaannya Petruk. Jadi artinya gini. Semar ini Mardiansyah ini punya kebesaran. Seolah-olah pikiran dia itu bisa kemudian melakukan kepada Jokowi. Alah ini di bawahnya Jokowi memang sekarang lagi numpang gajah.
gajah itu yang nggak punya ijazah gitu ya. Jadi kalau dalam cerita pewayangan Ijazahnya semua ada. itu sudah Kemarin jelas ya. ditunjukin ke Mas Ini nanti Roy. Petro ini akan Timnya hancur, juga udah akan sampaikan jatuh. juga, Intinya ada gini, embos dan lain intinya sebagainya, Maksudnya apa sih Mas Roy yang mau Maksudnya gini, disampaikan? maksudnya adalah bahwa apa yang Semar sampaikan banyak tadi itu kan ngerti itu, dua hal Mas Roy. kebesaran gitu loh. Jadi seolah-olah dia tuh lebih besar dari Petro. Petro aja sekarang udah menjadi kecil, maka semakin mengecilkan diri sendiri dengan mengatakan saya tidak akan memaafkan. Mau maafkan enggak, Mbak? Enggak ngaruh bagi kami RRT. Ya, enggak usah pakai maafmu. Tiada maaf dari kamu aja enggak apa-apa. Oke, nah, oke, Mas Semar apa yang Mas Semar tangkap dari pesannya Mas Roy tadi apa menurut Mas Semar? Nggak ada, saya cuma menyampaikan bahwa saya tidak pernah merasa besar dengan siapapun, tidak. Cuman bahwa saya faktanya pernah menyampaikan apa yang disampaikan Pak Jokowi, itu fakta, jejak digitalnya ada, itu saja. Dan menurut saya, memang nggak perlu minta maaf karena Mas Roy tahu pasti tidak dimaafkan kayaknya gitu secara pribadi, karena menurut saya proses hukum harus kita hargai apapun itu, dan publik juga harus tahu ujungnya nanti hukumnya seperti apa, apakah hasilnya seperti apa itu kita lihat gitu loh. Jadi memang sikap Roy Suryo untuk tidak meminta maaf ya sudah pas, emang nggak akan juga dimaafkan. Tapi bahwa ketika mana ada kami minta maaf? Nggak ada. Sekuku ireng sekecil apapun nggak. Kriminalisasi, membangun yang salah dia kok kita minta maaf. Itu loh, kacau ini Semar ini. Menurut saya narasi-narasi yang memang dibangun untuk coba untuk menurunkan tensi proses hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Padahal sejak awal mereka percaya diri betul bahwa ijazah Pak Jokowi tidak ada, dan ternyata ada. Oke. Memang palsu, Mbak. Ternyata ada yang dipegang Roy Suryo, ternyata yang palsu, yang dijadikan ya, alat ini termasuk orang palsu nih. Semar ini termasuk yang palsu juga. Kita lanjutkan begini. Sekarang kita balik lagi ke kasus hukumnya deh ya. Kan dari Mas Roy minta ada uji secara independen. Nah, Mas Semar apakah menganggap bahwa perlu atau tidak sih ada uji independen berikutnya dalam keaslian ijazahnya Pak Jokowi ini saat lagi di Sapa Indonesia? Tahan dulu ya. Minum dulu. Semar juga boleh. Di Sapa Indonesia Malam bersama Roy Suryo juga Mardian Syah Semar. Saya ke Mas Roy. Jadi kalau uji independen tuh gimana sih yang dimintakan oleh pihaknya Mas Roy Suryo? Jadi sebenarnya ini sudah menjadi tren di pengadilan-pengadilan yang sekarang modern ya. Contohnya misalnya ketika ada kasus O.J. Simpson ya di Amerika ya tahun 90-an dulu. Ketika kemudian dia men-challenge ya, karena alat bukti yang ada itu atau barang bukti yang ada itu sarung tangan. Dan dalam pemeriksaan kepolisian sarung tangannya itu pasti cocok milik O.J. Simpson. Nah ternyata setelah ada uji forensik independen, suruh nyoba, lihat sarung tangannya nggak cocok. Dan ini pun dibenarkan juga ya, di ruangan ini juga oleh kuasa hukum Jokowi, ya Pak Rifai. Ketika Pak Rifai waktu itu mengatakan dia punya klien yang punya kelenjar getah bening. Kemudian di rumah sakit, pengadilan nggak mau, harus ada. Akhirnya Pak Rifai mengajukan uji independen dari rumah sakit yang kemudian netral. Akhirnya dilakukan, akhirnya bisa dibantarkan. Nah ini juga, jadi makanya kami mengajukan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, kemudian juga UI atau kampus lain ya. Saya dengar kemarin ada orang dari teman-teman dari kampus juga, jangan UI dong, UI kan ya quote and quote nggak terlalu suka sama UGM. Oke lah, mana aja lah, mau UI, mau ITB, mau IPB, pokoknya kampus yang punya itu. Atau misalnya ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, itu yang punya peralatan CMV yang juga bisa memeriksa dokumen itu asli atau tidak. Nah nanti dokumen yang kemarin diributkan itu ya yang tidak pernah atau tidak boleh kami pegang, dan gak ada seorang pun yang megang ya, kalau ada orang yang berkata pernah megang tuh halu ya, itu mengatakan kalau itu nanti diperiksa, kertasnya diuji, pas fotonya yang terlalu amat sangat kontras itu, yang dalam pengalaman saya itu nggak mungkin dari tahun 85, itu kemudian diuji secara independen, nanti akan ketahuan itu cetakan tahun berapa. Tapi itu gitu. Dikabulkan atau tidak sih, dibolehkan atau tidak? Kita mengusulkan itu, dan makanya pengadilan ini nanti akan teruji oleh masyarakat juga. Kalau memang fair, ya pasti akan dibuka itu. Tapi kalau enggak ya udah ketahuan. Contohnya juga tadi, kenapa saya mencontohkan Bu Heliana sebagai wakil gubernur Bangka Belitung ya. Itu kalau fair ya equality before the law, harusnya ada indikasi itu kena pasal 363, 263 atau 264 tuh bisa kena juga gitu loh, orang-orang kayak gitu. Nah, kalau menurut Mas Semar uji independen itu perlu atau tidak sih dalam kasus ini yang dimintakan oleh Mas Roy CS? Menurut saya poinnya kan bukan cuma di situ tuh, karena kita tidak pernah mempersoalkan Roy Suryo mengajukan soal saksi atau ahli yang meringankan dan lain sebagainya.
Cuman yang menjadi persoalan apakah apa yang dilakukan dan nanti hasilnya itu tidak menguntungkan Roy Suryo, apakah dia bisa terima? Dan saya yakin tidak. Karena siapapun, kelompok manapun, instansi apapun, sudah kita lihat itu ketika tidak menguntungkan Roy Suryo, itu pasti dia akan melihat bahwa itu bukan bagian yang memang perlu untuk dia setujui. Misalnya kayak tadi disampaikan, yang meraba halu, padahal itu yang meraba pengacaranya Bang Egy Sujana yang bagian dari 8 orang tersangka itu yang berada di dalam juga. Nah, karena itu dianggap tidak menguntungkan Roy Suryo, makanya dianggap halu. Padahal itu bagian dari timnya juga itu. Gini walaupun loh ya, bukan pengacaranya Roy itu Suryo dalam ya, plastik tapi kan bisa-bisanya pengacaranya tangannya Egy meraba Sujana. masuk, itu kan halu. Ya, jadi maksud Itu kan saya, nggak mungkin, Mas. poinnya Nggak adalah masuk akal. apapun yang disampaikan oleh Iya. semua pihak yang tidak menguntungkan Roy Suryo, itu pasti akan dibantah. Termasuk juga ketika diajukan BRIN dan lain sebagainya, apakah hasilnya nanti kalau memang itu juga tidak menguntungkan Roy Suryo akan diterima? Saya rasa tidak juga, karena memang Karena jelas niatnya bohong itu nanti kalau nggak. bukan lagi mencari kebenaran tuh, palsu, Mbak, memang. tapi bagaimana membangun opini-opini publik. Jadi kalau ditanya siapa yang cari panggung, ya Roy Suryo dan kawan-kawan. Pindah-pindah itu tempatnya cari panggung itu. Saya nggak menurut usah saya cari sah-sah saja panggung. sih. Silakan saja. Panggung mau udah cari ada panggung, sendiri. Inilah. Semar Tapi ini cari publik panggung nih. sudah melihat, sudah bisa menilai bagaimana proses ini berjalan dan lain sebagainya. Dan saya rasa orang sudah bisa lihat ya, bahwa ternyata Roy Suryo bukan mencari kebenaran. Waktu itu kita tahu ya, dengan lantangnya Roy Suryo sampaikan, perlihatkan saja, tunjukkan saja, selesai. Tunjukkan saja, selesai. Diuji. Kalau tunjukkan ngapain juga gitu. Terus saya sampaikan, kalau ditunjukkan, saya bilang tidak akan menyelesaikan persoalan. Betul kan, tidak menyelesaikan persoalan. Saya sudah ngomong dari awal juga. Nggak selesai juga. Nggak Pasti mungkin minta cuma ditunjukkan. lagi uji, setelah diuji nanti BRIN. Iya. BRIN nanti nggak menguntungkan lagi. Dia nggak percaya lagi, dianggap bahwa ini bagian juga dari konspirasi dan lain sebagainya. Jadi maksud saya selalu ada narasi-narasi membangun seolah-olah memang proses ini jika tidak menguntungkan Roy Suryo itu proses yang bukan salah. menguntungkan. Padahal Apakah- sejak jujur awal dan enggak. Roy Suryo Tangkap yang tadi jujur juga. dan enggak, Apakah dasar yang misalnya salah itu. tadi Mas Semar bilang bahwa apapun prosesnya akan jadi pertanyaan Enggak. oleh Mas Suryo. Enggak. Kalau Apapun itu jujur, kalaupun kalau itu hasilnya- jujur, itu objektif, kita akan terima. Contohnya gini. Maksudnya hasil objektif itu sesuai dengan keinginan Enggak Mas juga, Suryo atau enggak juga. Kita juga bisa nilai lah sekarang. Misalnya kemarin tadi tunjukkan salah seorang yang katanya dari kami, padahal bukan dari kami itu ya. Kemudian bisa meraba. Mbak, kertas itu ada dalam stop map. Stop map itu ada plastiknya. Bagaimana bisa jari itu masuk nembus? Itu mungkin David Copperfield yang bisa. Atau kalau saya sulap itu baru bisa. Jadi nggak mungkin kan meraba itu. Nah, kalau yang uji independen tadi apa tolok ukurnya? Bahwa itu jujur atau tolok ukurnya dia benar-benar menggunakan parameter yang sesuai. Misalnya sekarang, kenapa kami men-challenge Lab 4? Lab 4 saja katanya mengatakan sudah melakukan identifikasi. Tapi nggak pernah bercerita, mana ijazah yang diidentifikasikan, dia diidentikan. Katanya ada 13. Nggak pernah satu pun, minimal tunjukkan nomornya nomor berapa. Kita kan bisa menguji. Namanya ilmiah, Mbak, itu harus bisa di-challenge, harus bisa diuji. Harus bisa kemudian dikomparasi lagi. Saya sudah menguji ijazah Jokowi itu dengan 1115 Pronojiwo, 1116 Hari Mulyono, 1117 Sri Mulyani. Tidak identik. Jadi kalau itu nanti misalnya ada ujinya identik misalnya. Oke, kita adu bukti. Begitu kita adu bukti dan itu disiarkan terbuka. Fair, semua boleh melihat. Nah itu nanti akan kelihatan alat ujinya nanti bisa lihat. Orang ijazah Pak Jokowi yang nggak pernah pegang kok sudah udah menyatakan kita itu bisa lihat dengan identik gitu loh, makanya gitu. Nah ini nggak punya pengetahuan teknis nggak bisa jawab. Susah berdebat dengan orang yang nggak ngerti teknis itu susah Mbak Friska. Pemirsa Kompas TV. Orang nggak punya pengetahuan teknis sama sekali, hanya menggunakan apa kalau Semar ya. Semar itu apapun yang dikatakan oleh Petro ini, apapun yang dikatakan Petro itu pasti yo. Kita balik ya, balik yang tadi ya, Mas Semar. Oke, kalau kata percuma aja. Semar kita gantian dulu ya, kalau dua-duanya menurut saya sudah. Mas Roy gantian dulu sama Mas Semar, gantian Mas Semar. Mas Semar. Oke, kan ini dagelan memang Semar. Mas Semar dengerin dulu. Jadi kalau tadi kata Mas Suryo itu sebenarnya ujinya tidak jelas. Menurut Mas Semar tuh kayak gimana sih? Yang harusnya dianggap objektif itu kayak gimana? Gajah, nggak punya ijazah. Ya kan, yang objektif itu kan jelas, Mbak. Dia mau menguji ijazah itu asli atau palsu. Ini ijazah yang benar. Ijazah yang ada di Pak Jokowi diuji sama Pak Roy. Lah ini Roy belum pernah pegang, apalagi nguji tiba-tiba menyatakan palsu.
Ini kan gak bakal sehat kita nih. Oh ya, hipotesis tuh boleh. Lo gimana? Kita peneliti. Dengan lantangnya menyampaikan, ya peneliti juga ada juga metodologinya dan lain sebagainya. Masa alat ujinya? Daripada dia kan nggak ngerti apapun. Teknologi nggak ngerti, fotografi nggak ngerti, komputer nggak ngerti. Mendebat yang kita ngerti teknologi. Aduh, konyol dah. Kasihan si deh, Mbak. Mas Roy ini merasa si paling ngerti. Lah, merasa memang ngerti gimana? Tapi kita tahu semua bagaimana Roy Suryo, dan saya nggak akan sebut itu lagi. Petro ya. ini, Tapi kita tahu, Petro ini tahu semua bagaimana Semar Roy Suryo. ini gimana? Semar. Tapi saya curiga waktu zaman sekolah dulu Roy Suryo dari SD sampai dia kuliah tidak pernah diajarkan nyanyi Ini lagu Indonesia. ulang lagi ya. Ini kita jangan bahas personal saling ini masing-masing deh. Sekarang balik lagi ke kasusnya yang Semar sama Mas Roy ya. Semar. Oke, udah ya. Oke, kita balik lagi ke kasusnya. Nah, untuk kasusnya ini, next-nya itu Mas Roy, kalau uji independen ini apakah dilakukannya nanti hanya bisa dilakukan saat di tahap pengadilan atau sekarang? Enggak, sebelumnya boleh. Jadi supaya lebih panjang. Kalau pengadilan itu kan waktunya sangat mepet. Kemudian kalau pengadilan nggak mungkin karena yang namanya carbon dating itu, Mbak. Ini saya beritahu juga Semar supaya ngerti ya. Carbon dating itu uji karbon dari kertas itu. Itu nggak bisa selesai dalam beberapa detik. Jadi artinya ijazah yang disebut so-called disebut asli itu nanti memang harus nggak boleh dipegang oleh Polda itu. Contohnya apa? 30 Desember besok itu harus juga dibawa ke Solo untuk dibawa ke sidang perdata lawsuit itu. Kalau itu nggak dikasih, itu pun sudah jelas masyarakat bisa menilai. Oh, ini berarti ada apa-apanya. Setelah itu mungkin dibawa ke lab yang uji independen. Di situ namanya carbon dating, ink dating itu diperiksa. Kemudian nanti ada kertas fotonya yang di pas foto itu dites. Dan saya hakul yakin dengan kontras yang sangat tajam dengan pengalaman saya lebih dari 30 tahun, bahkan kalau total itu 40-an tahun. Ada orang yang percaya. Emang Roy Suryo dari SD sudah motret. Buktikan saja karya-karya foto saya ada dari SD gitu loh. Jadi clear banget ya. Itu nanti akan ada jelas bahwa itu adalah palsu. Dengan palsu, udah jelas nih masyarakat bisa menilai. Itu, Mbak. Nah, Mas Semar kalau dari pihaknya Pak Jokowi melihat apakah memang kalau ada batu uji lainnya, ini bisa dijawab. Artinya tantangan itu ya bisa saja dilakukan begitu, tidak takut untuk menjawab tantangannya Mas Roy, Mas Semar. Iya, ini kan bukan soal tantang atau menjawab atau tidak. Cuma memang dari awal saja sudah salah dasar itu, kan gitu loh. Itu sama juga kita uang asli, kita foto, terus Roy Suryo itu melihat fotokopian dari uang asli analoginya itu. Aja salah. Palsu, analoginya gitu. aja salah. Jadi maksud saya, sejak awal memang sudah salah dasarnya, Mbak. Sejak awal dasarnya sudah salah. Jadi sebenarnya penelitian ini Mas Roy Suryo itu baru pengen dia mulai nih ketika dia lihat wujudnya memang ada ijazah Pak Jokowi. Maka dia sudah sekarang kita lihat. Kan harus dilihat tuh Mbak, apakah betul seperti yang dilakukan oleh forensik Polda Metro misalnya, jenis kertasnya dan lain sebagainya. Itu penelitian dari segi forensik yang betul. Ayo lakukan Roy Suryo ini apa yang diliti? Udah kita teliti, jelas. Makanya kita bisa katakan Andi Aswan itu bohong, Dian Sandi itu juga salah, ya Joshua Sinambela itu juga bohong. Memperlihatkan sebelumnya pada Roy Suryo, jadi dia tidak bisa juga. Udah deh, kalau debat gini dengan orang-orang yang ngerti aja deh. Ini nggak ngerti susah, Mbak. Iya, memang begitu. Semar, kamu ngikutin Petro aja kemana-mana gitu loh. Gimana? Apa yang dikatakan Petro ngikut aja gini, ya. Digendong Petro ini Semarnya. Sakit ini jiwanya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke kasus. Ini kayaknya di tengah-tengah debat pasti akan saling sindir satu sama lain nih, dicolek-colek dulu nih. Saya ke Mas. Nah, ini kalau soal kasusnya, jadwal pemeriksaan berikutnya sudah ada atau belum? Ada. Gelar kasus kemarin. Belum ada. Tapi kalau yang permohonan uji independen itu dikabulkan atau tidak? Sudah kita ajukan suratnya. Tapi belum ada feedback. Belum ada. Termasuk kan baru kemarin suratnya. Termasuk juga pengajuan beberapa ahli yang kemudian menguntungkan kita atau saksi-saksi itu juga baru. Dan kalau fair, semua harus termasuk juga pemeriksaan terhadap 5 teman-teman lain yang masuk dalam klaster 1. Itu kan juga diperiksa. Apalagi ada satu yang belum diperiksa sama sekali, kok sudah jadi tersangka, kan kasihan juga dia. Belum diperiksa sama sekali, sudah jadi tersangka. Tapi jadwalnya belum ada berarti ya? Jadwalnya belum ada, makanya Semar ini ngikut aja nanti perintah dari Petro. Semar, kamu ngikutin Petro. Ini udah kebalik-balik dalam cerita pewayangan tuh. Oke. Nah, jadi kita tunggu berikutnya jadwal pemeriksaannya kapan.
Makanya nanti insya Allah di Tanah Suci akan saya doakan Roy Suryo semoga tabah dan kuat menghadapi ujian berat ini lah. Ya, oke. Kita akan tunggu nanti jadwalnya apa. Pemirsaannya kalau sekarang libur akhir tahun dulu, tarik nafas dulu Mas Roy-nya, tarik nafas juga Mas Semarnya. Untuk kita lanjutkan lagi kasusnya ini seperti apa. Kalau sudah gelar perkara khusus berikutnya apakah akan lengkap berkas penyidikannya atau tidak. Terima kasih Mas Roy, terima kasih juga Mas Semar. Selamat Natal juga bagi yang merayakan. Terima kasih. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami akan hadirkan informasi lainnya masih di Sapa Indonesia Malam. Momen sukacita perayaan Natal juga dirasakan para narapidana di Lapas Kelas 2 Asragen, Jawa Tengah. Sebanyak 22 narapidana mendapatkan remisi. Sesaat lagi. Oke. Saudara, planetarium yang terletak di Taman Ismail Marzuki kembali dibuka dengan teknologi proyektor terbaru. Selama 3 bulan masa uji coba, pelajar dapat menikmati wisata edukasi astronomi ini secara gratis. Lantas pertunjukan apa saja yang menarik di sana? Informasi lengkapnya akan disampaikan Anastasia Ataya dan juru kamera Julian Fernando dari kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Saudara, libur Natal dan Tahun Baru kali ini masyarakat mendapatkan hadiah spesial, yaitu dengan dibukanya Teater Bintang Planetarium Taman Ismail Marzuki. Nah, bagi para pelajar yang bingung liburan kemana, silakan datang ke Taman Ismail Marzuki karena ada liburan edukasi terkait dengan pengenalan tata surya. Nah, di sini para pelajar akan masuk secara gratis, untuk pendamping atau umum dibuka dengan pembayaran 10.000. Nah, untuk hari ini pembukaan pertama tanggal 25 Desember 2025 dibagi menjadi 3 sesi. Jadi ada sesi pertama jam 11.30, sesi kedua 14.00 dan sesi ketiga 16.30. Nah, masing-masing sesi berdurasi 40 menit. Dan di dalam planetarium ini juga ada virtual host AI, yaitu Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Arnold. Bapak adalah sebagai manajer on duty di planetarium. Bapak, berkaitan dengan pembukaan planetarium ini, Pak, sebetulnya alat yang dipakai itu apa sih, Pak, perbedaan dari yang dulu dengan yang sekarang? Ya, perbedaannya yang sebelumnya kan kami ada ya, planetarium itu ada udah lama dan mereka menggunakan Starball nama proyektornya, karena kondisinya juga dari pabrik ya udah discontinue, karena kami mengganti ya proyektornya dengan teknologi yang sekarang. Bapak, ini melihat antusias masyarakat itu dari pagi kan sangat banyak ya Pak, ramai. Pembuka itu daftar itu tiket itu dibuka online ya kan Pak. Nah, terkait pengunjung yang on the spot itu bagaimana Pak? Ya, untuk sementara ini kita masih menggunakan sistem registrasi online, tapi kedepannya kita juga akan menyiapkan alokasi untuk penonton on the spotnya, karena ini masih trial di kami. Yang jelas ini adalah kado dari gubernur kita ya untuk para pelajar Jakarta untuk bisa berkunjung nonton gratis di planetarium. Ya, tapi prosesnya untuk sementara ini kita hanya melayani registrasi online. Tapi kedepannya kita akan siapkan untuk pembelian on the spot-nya. Tapi pastinya alokasi akan lebih terbatas dibandingkan kalau via online-nya. Saudara, bagi Anda yang bingung mau liburan kemana, yuk datang ke Taman Ismail Marzuki. Tapi jangan lupa daftar online dulu ya. Cek Instagram tim.cikini. Anastasia Ataya, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau ibadah kebaktian di gereja di Manado, Sulawesi Utara. Menurutnya perayaan Natal di Sulawesi Utara menggambarkan harmoni kerukunan antar umat beragama. Menak Nasaruddin Umar mengunjungi ibadah Natal di Gereja Masehi Injili di Minahasa Sentrum Manado Kamis pagi. Jemaat gereja menyambut hangat kedatangan Menteri Agama saat ia tiba pada sesi kebaktian kedua. Saat memberikan sambutan, Menteri Agama sekaligus mengucapkan selamat Natal kepada jemaat. Nasaruddin Umar berharap suasana Natal tetap hikmat meski dalam suasana memprihatinkan di daerah lainnya.
saya ingin merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh warga masyarakat Manado. Ya, ternyata apa yang kami saksikan luar biasa ya, terjadi kerukunan yang luar biasa. Saya mengucapkan selamat Natal dan sekaligus mengucapkan selamat tahun baru tahun 2026 nanti. Mudah-mudahan dalam suasana yang memprihatinkan seperti sekarang ini di beberapa tempat, tanpa mengurangi rasa kekhusyuan kita kepada Tuhan yang kuasa. Momen sukacita perayaan Natal juga dirasakan para narapidana di Lapas Kelas 2A Sragen, Jawa Tengah. Sebanyak 22 narapidana mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia memberikan remisi Natal pada 22 narapidana di Lapas Kelas 2A Sragen. Remisi yang diberikan berkisar antara 15 hari hingga 1,5 bulan. Remisi diberikan pada narapidana yang dinilai memiliki kelakuan baik selama menjalani kegiatan pembinaan. Di Lapas Sragen yang beragama Kristen semuanya 34 orang. Tapi yang memenuhi syarat ada 22 orang dan kita ajukan semuanya, dan alhamdulillah hari ini 22 orang warga binaan pemasyarakatan Lapas Sragen yang memenuhi syarat tersebut sudah ada SK-nya, berarti sudah disetujui. Ini menandakan bahwa 22 orang warga binaan yang berhak itu semuanya sudah berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan di Lapas Sragen. Saudara, sebuah bangunan yang dijadikan lahan parkir di Jakarta Utara roboh menimpa 4 mobil dan 1 sepeda motor. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sebuah bangunan yang dijadikan tempat parkir di Jalan Alur Laut, Gang Waru, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara roboh pada Kamis sore. Akibat kejadian ini sebanyak 4 mobil dan 1 sepeda motor rusak tertimpa reruntuhan bangunan. Rekaman kamera pemantau CCTV memperlihatkan detik-detik robohnya bangunan yang dijadikan sebagai tempat parkir untuk kendaraan warga. Saat kejadian itu, sejumlah anak-anak yang sedang bermain di sekitar area langsung menyelamatkan diri. Belum diketahui penyebab robohnya bangunan, namun diduga akibat tiang bangunan di lantai dasar tidak kuat menahan beban atap bangunan yang dicor beton. Bangunan yang rubuh ini pure adalah milik saudara I yang baru dibangun kurang lebih 3 tahun. Dan bangunan ini berisikan 4 buah mobil yang diparkir, dan salah satunya adalah milik saudara I dan warga sekitar yang menutup mobil. Menurut keterangan warga sekitar dan saksi mata bahwa pada saat kejadian tidak ada yang ada di bawah bangunan tersebut. Mereka bermain tidak jauh memang daripada bangunan yang rubuh ini. Saudara, kawasan Malioboro jadi pusat wisatawan saat berlibur di Yogyakarta. Salah satunya karena banyak kuliner khas yang menarik untuk dicicipi. Dan sate kere adalah salah satunya jadi kuliner favorit karena harganya yang terjangkau. Sate kere ini merupakan sate dari lemak sapi yang dibumbui rempah khas dan dibakar untuk mengeluarkan aromanya. Sejumlah pedagang sate kere di masa libur Natal dan Tahun Baru ini pun menjamur dan ramai jadi incaran pengunjung. Semakin malam, apakah kawasan Malioboro di Yogyakarta semakin ramai? Kita akan coba tanyakan pada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juru kamera Senot Puji. Saat ini berada di kawasan Malioboro. Wah, Gesi, kayaknya di tangan Anda sudah ada sate. Kayaknya curiga itu sate kere nih ya. Jadi kira-kira gimana malam hari ini suasananya sambil menikmati sate kere? Sebenarnya banyak wisatawan yang tentu saja ingin mencoba di sana ya, Gesi?
Ya, saudara, memang betul di tangan saya sudah ada sate kere, salah satu kuliner yang dari tadi setiap saya berjalan di Malioboro ini selalu nampak sate ini. Betul, Radi, satu porsi ini nanti akan saya habiskan setelah bekerja begitu ya. Jadi begini, di sepanjang jalan Malioboro ini, Radi, banyak sekali pedagang sate kere yang cukup unik begitu ya. Mereka ini membawa tempat sate ini di atas kepala begitu dan bisa berpindah-pindah. Nampak sekali tadi antusias masyarakat khususnya yang dari luar Yogyakarta begitu ya, yang belum pernah merasakan sate kere ini untuk membeli sate kere. Sate kere di Yogyakarta ini juga cukup berbeda, Radi. Kalau biasanya ada yang dari lemak menjadi bumbu ya, kalau di sini juga ada yang dari tempe jembus, mereka menyebutnya. Jadi tidak hanya dari protein hewani, namun juga dari protein nabati ini juga ada. Nah, banyak sekali wisatawan yang sedari tadi berlalu lalang dan membawa ini. Jadi saya pengen coba gimana sih rasanya sate kere. Kebetulan saya juga bukan berasal dari Yogyakarta. Selain itu tadi juga sempat tadi masyarakat yang berkunjung di Malioboro ini cukup chaos begitu karena tiba-tiba turun hujan. Namun untuk saat ini hujan sudah mulai reda dan terlihat aktivitas masyarakat untuk berbelanja, untuk berjalan-jalan dan berfoto-foto di sepanjang jalan Malioboro ini kembali ramai. Tidak terkecuali juga yang berbelanja oleh-oleh begitu, baik di pasar sore maupun pasar Brigharjo dan juga kios-kios di sepanjang Malioboro ini tidak ada yang sepi sedari tadi. Selain itu juga untuk lalu lintas saat ini masih padat, Radi, khususnya di sepanjang jalan Malioboro menuju ke arah Keraton dan juga Tugu ini cukup padat, bahkan padat merayap begitu ya. Kendaraan yang melintas ini cukup sulit untuk berjalan dengan kecepatan yang stabil. Paling kecepatannya hanya 10 hingga 20 km per jam saja. Jadi bagi Anda mungkin yang mau berkunjung ke Malioboro atau ke Yogyakarta, saudara, hati-hati terkena macet tadi. Hati-hati terkena macet dan hati-hati ngiler kayaknya ya. Kalau melihat sate kere yang dipegang sama Gesi ini kayaknya nggak tahan untuk langsung mencoba. Tapi saya punya satu pertanyaan lagi, Gesi. Pada saat tadi hujan kata Anda kan sempat kocar-kacir gitu ya wisatawan di sana. Sebenarnya ada apa tempat yang disediakan untuk berteduh dari pengelola wisata di Malioboro nggak sih, untuk misalnya di shelter menunggu hujan reda sambil menikmati wisata kuliner di sana, Gesi? Ya, untuk tempat yang disediakan secara khusus ini sebenarnya memang tidak ada ya, Radi. Tapi ada satu posko yang disediakan oleh pengelola Malioboro, namun posko tersebut ini sebagai sumber informasi begitu ya, atau pelayanan begitu, tidak untuk saat kehujanan ke sana itu tidak. Karena memang di sepanjang jalan Malioboro ini sudah full dengan kios-kios. Jadi tadi pada saat hujan ini turun, masyarakat atau wisatawan yang ada di sepanjang jalan ini tentunya akan masuk ke kios-kios. Mungkin ini juga bisa menjadi berkah tersendiri begitu ya bagi para pemilik kios, karena kalau masuk tidak beli kan aneh gitu ya, jadi sekalian membeli oleh-oleh begitu, Radi. Baik, jadi hujan meskipun membuat wisatawan kocar-kacir, tapi membuat pedagang kios dan pedagang makanan di sana happy lah ya, karena mereka berteduh pasti kan lapar juga sambil nungguin hujan, pasti menikmati kuliner yang ada di Jogja. Salah satunya sate kere. Bisa aja memang guys ini buat semua orang jadi ngiler ya malam hari ini, pengen cepet-cepet pulang untuk makan jadinya saya ini. Terima kasih Gesi Lutfia melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Saudara, kami masih akan kembali setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, jadi tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Malam, sekelompok pengendara motor menyerang warga yang tengah berada di tepi jalan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya 1 orang terluka. Pengendara motor yang berjumlah sekitar 50 orang ini tiba-tiba menyerang warga setempat dengan busur panah. Sebelum menyerang pelaku konvoi di jalan raya. Aksi teror ini terjadi di 3 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dalam 1 malam. Hingga kini motif penyerangan belum diketahui, sedangkan 1 orang yang terluka akibat busur panah masih dirawat. Polisi masih memburu kelompok pelaku. Tim kami di lapangan sementara bekerja
mencari mengumpulkan barang bukti di sekitar kejadian dan melakukan pengembangan terhadap pelaku. Sementara teridentifikasi korban itu ada 1 orang, sementara dirawat di rumah sakit Lapalaloi. Sepasang pelaku penipuan emas palsu jadi bulan-bulanan warga di kawasan Sukagali, Sukajadi, Kota Bandung. Saat hendak ditangkap, salah satu pelaku sempat melepaskan tembakan ke arah korban dan warga. Pak, tolongin Pak. Seorang pria dan seorang perempuan yang mengaku sebagai pasangan suami istri dikepung warga karena diduga menjual emas palsu seberat 7 gram dengan nilai 5 juta rupiah. Keduanya diduga menipu sebuah toko emas di pinggiran Jalan Sukagali, Sukajadi, Kota Bandung. Saat ini kedua pelaku ditahan di Polrestabes Bandung. Dan pelaku berinisial HJ ini dijerat pasal penipuan penganiayaan serta undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata tanpa izin. Sedangkan istri pelaku masih berstatus sebagai saksi. Menurut keterangan polisi, pelaku merupakan warga luar Kota Bandung yang sedang berlibur di Kota Bandung. Dengan alasan kehabisan uang, pelaku menyuruh istrinya menjual emas. Usai transaksi, pedagang baru menyadari emas tersebut palsu. Meski sudah memeriksanya 2 kali, korban pun mengejar pelaku yang lari ke asrama polisi Jalan Sukagali, Sukajadi, Kota Bandung. Korban ada luka di muka, jadi dibawa ke rumah sakit Advent ya, Advent untuk dilakukan pengobatan. Sudah sering atau dan motifnya seperti apa? Jadi ini masih karena kejadian baru kemarin. Dari hasil pengakuan sementara yang bersangkutan ini adalah dari daerah Pekalongan, lagi berlibur di Kota Bandung. Menginap, dia berusaha menjual emas tersebut yang ternyata emas itu adalah palsu. Yang istrinya memang kan istrinya tidak mengetahui bahwa itu emas palsu atau tidak, hanya disuruh suaminya tolong dong jualin gitu seperti itu. Seorang nenek lansia berusia 80 tahun diusir paksa hingga rumahnya dirobohkan oleh anggota Ormas di Surabaya, Jawa Timur. Dugaan penyerobotan lahan pun mencuat karena si nenek merasa tidak pernah menjual rumahnya. Mau. Ci, jangan Ci. Video ini memperlihatkan nenek bernama Elina Wijayanti mempertahankan rumahnya saat sejumlah anggota Ormas datang memaksanya meninggalkan rumah. Nenek berusia 80 tahun ini menolak saat dipaksa keluar rumah lalu diseret oleh anggota Ormas. Pengusiran ini dilakukan tanpa ada putusan resmi dari pengadilan maupun pengawalan pihak kepolisian. Jangan Ci. Anggota Ormas mengusir paksa Elina dengan dalih lahan yang ditempatinya telah berpindah tangan. Setelah mengusir Elina, rumah yang berada di Dukuh Kuuan nomor 27 Kelurahan Lontar, Surabaya ini kemudian dirobohkan anggota Ormas pada 6 Agustus lalu. Kini rumah yang ditinggali Elina sejak tahun 2011 lalu telah rata dengan tanah. Elina bersama kuasa hukumnya telah melaporkan kasus ini ke polisi 23 Desember lalu. Kuasa hukum Elina, Welemin Tarja, menyatakan selain merobohkan rumah, anggota Ormas juga mengangkut semua barang dan seluruh isi rumah. Seluruh barang nenek Elina hilang, termasuk dokumen penting, seperti sertifikat tanah yang diduga menjadi bukti hak kepemilikan. Kuasa hukum Elina berharap aparat penegak hukum serius menindaklanjuti laporannya. Setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut
mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup, barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang pada Nenek Elina. Pemerintah Kota Surabaya akan mengawal kasus yang dialami oleh Nenek Elina. Rumah bersengketa atau lahan masih bermasalah yang diakui oleh Samuel itu adalah hak miliknya. Tapi yang kita kecam adalah tindakan yang brutal. Tindakan yang mereka melakukan kekerasan terhadap nenek. Jadi kemarin kita datang ke sana, Nek, sekarang tinggalnya di mana? Kalau memang nenek belum punya tempat tinggal, kita akan mengusahakan tempat tinggal. Tapi nenek sudah bersamai dengan saudaranya, ibu-ibu yang peduli dengan nenek di situ. Masih ada ikatan saudara. Jadi kita masih memantau kasus ini dan mengawal sampai nanti Polda Jatim bisa memberikan suatu penjelasan secara gamblang dan jelas. Pengakuan Nenek Elina, mereka tidak pernah menjual. Ya, pengakuan Nenek Elina, mereka tidak menjual lahan maupun rumah tersebut. Tetapi pengakuan Samuel, mereka membeli ke Elisa itu pada bulan Agustus 2024. Tapi begitu mereka disuruh nunjukkan sertifikat maupun alzaknya pada saat si pengacaranya Nenek Elina, mereka juga belum bisa menunjukkan. Waktu ketemu saya, mereka juga belum membawa surat maupun bukti-bukti kepemilikan atau jual beli. Dari dalam negeri, Saudara Presiden Prabowo Subianto mengunjungi rumah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam momen perayaan Natal. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo ditemani oleh anaknya Didi Tedi Prasetyo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Kepala Sespri Rizky Irmansyah. Pertemuan berlangsung hampir 1 jam di kediaman Kapolri di Jalan Patimura, Jakarta Selatan. Dalam momen Natal tahun ini, Kapolri menggelar open house di kediamannya. Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristiani seluruh Indonesia. Presiden berharap Natal menjadi momentum menguatkan kerukunan dan solidaritas dan harapan untuk korban bencana di berbagai daerah. Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air dan dimanapun saudara berada. Semoga damai Natal membawa kasih, berkah pengharapan, dan kekuatan bagi kita semua. Hati kita juga tertuju kepada saudara-saudara kita yang tengah menghadapi akibat bencana di sejumlah tempat di tanah air. Semoga saudara-saudara kita di tempat-tempat tersebut diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa, diringankan penderitaan mereka. Mari kita jadikan Natal sebagai momentum untuk memperkuat persatuan nasional, memperdalam solidaritas sosial, dan meneguhkan semangat gotong royong. Dan saudara, kami tutup Sapa Indonesia Malam dan kami ingatkan juga untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.